tempat ini, bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan semata-mata karena egois kita, bukan semata-mata karena keinginan kita, tapi karena campur tangan Tuhan. Dan kita boleh bersuka cita di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita akan awali ibadah pada sore hari ini. Kita akan pujikan secara medley, Ku masuki gerbangnya, dengar Dia panggil nama saya, dan dari terbit matahari. Kita akan masuki gerbang Tuhan, kita akan masuki ibadah pada sore hari ini, dan kita akan mendengar panggilan Dia. Kita akan pujikan dengan sepenuh hati kita. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita teruskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya.
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Bersama-sama kita pujikan, kami memuji kebesaran Tuhan. Sering sekali kita dengar, bahkan kita hafal di luar kepala, tapi tidak ada salahnya. Pada sore hari ini, saya akan bacakan Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai pernyataan hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu sering kita mendengar, tapi begitu sering juga kita melanggar. Dan saat ini kita diundang oleh Tuhan untuk mengakui segenap dosa-dosa kita. Kita diundang oleh Tuhan untuk menyesali setiap perbuatan kita. Kita akan pujikan Gusti Pananggal Kulo yang di depannya aku Rening Sekeng sebagai nyanyian penyesalan kita. Firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Seiring dengan itu kita juga diberikan petunjuk hidup baru oleh Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 yang demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi
mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Begitu indah firman Tuhan pada sore hari ini. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita katakan, aku mengasihi Allah dalam hati. Kita tidak bisa mengasihi saudara kita. Masih ada benci, masih ada dendam. Dan petunjuk hidup baru pada sore hari ini mengajak kita untuk benar-benar hidup dalam kasih yang seutuhnya. Kasih yang akan membawa kita hidup lebih baik lagi, hidup dengan tenang, damai di dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima dari Tuhan yang akan membawa hidup kita kepada kehidupan yang lebih baik yang dikendaki oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan untuk saling berjabatan tangan satu dengan yang lain sambil mengucapkan salam damai. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian kesanggupan harapanku.
untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Untuk persembahan yang akan kita haturkan pada Tuhan adalah biasanya terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk persembahan kita akan pujikan hujan berkat yang hanya diiringi dengan musik reggae hari ini. Ya Tuhan yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala kemurahan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami masih mau beri kesempatan untuk mengadakan persembahan berupa persembahan uang. Tapi kami yakin Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan belum seberapa dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon mengampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan mengujikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa kepada saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri kejujuran, beri kebijaksanaan Tuhan, sehingga semuanya akan berguna untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lebih dalam menyembah.
Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang boleh Tuhan mampukan di dalam kehidupan kami. Kami bersekutu, kami beribadah, kami mengkhususkan waktu pemberian-Mu untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan mampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi lebih dari itu menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, sehingga di mana kami berada, di situ selalu orang melihat cahaya kemuliaan Tuhan di depan kami. Di mana kami berada, di situ orang bisa membaca Injil melalui kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur firman Tuhan, sehingga boleh firman itu tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, sejak tadi saya datang pertama bersyukur karena saya bisa melihat pemuda remaja yang datang itu pemuda remaja tempo dulu yang sudah tuwek-tuwek, tapi semangatnya muda-muda. Karena dalam benak saya ya, pemuda tok paling rasa tuwek yang siji loro tok paling ketemu. Ternyata lebih dari itu. Bahkan pemudanya didukung oleh semua warga dewasa berkumpul dalam semangat dan jiwa muda. Nah, oleh karena itu kita akan kembali bersama-sama menghayati sabda Tuhan. Yang bacaan leksorari di hari ini kami ambil dari bacaan yang pertama Mika 6 ayat 1 sampai 8. Bagi yang pagi sudah beribadah, ini bacaan yang kesekian kali. Kami bacakan Mika 6 ayat 1 sampai 8. Baiklah, dengan firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah. Bangkitlah. Baik, karena ini ada, boleh dimainkan saja. Pak Yono tidak terbiasa kayak gitu, nanti pulang malah masuk angin. Ya, nah, karena di diri marto nggak sampai kayak gitu sudah isis, ada adem. Terima kasih. Kembali sampai ulangi. Mika 6 ayat 1 sampai 8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kau lakukan kepadamu, kulakukan kepada kamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal,
supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenarkah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan dipersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Siapa yang tadi pagi sudah beribadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Bacaan dari kitab Mika ini menggambarkan sebuah keadaan yang memprihatinkan dalam kehidupan umat Tuhan. Dan saat ini saya oleh panitia, oleh komisi diberi tema, diminta sebuah temanya bertahan dalam kasih. Bertahan dalam kasih. Melalui bacaan ini, apa yang bisa kita ambil dari kalimat bertahan dalam kasih? Kayaknya jauh gak ada kaitannya. Kalau kita belajar dari bacaan ini lebih dalam lagi, apa yang melatar belakangi bacaan kita saat ini? Persis kejadian yang dialami oleh bangsa Indonesia. Persis. Di mana para pemuka agama ada yang mencari keuntungan selaku dia sebagai pemuka agama. Hakim mencari keuntungan dari kedudukannya sebagai hakim. Yang terbaru siapa? MK ya. Asmanipun sinten? Akbar. Pak Akbar. Tangkap karena dicurigai ada perbuatan yang melanggar hukum. Dan kalau di isu yang berkembang, siapa yang menyuap? Seorang tokoh agama. Memprihatinkan sekali. Karena dia komunitas kita. Alamak. Bisa ya? Bisa. Imam kita aja kemarin, Menteri Agama aja juga bisa melakukan pelanggaran. Imam kita, Menteri Agama kan imami poro masyarakat Indonesia yang beragama, dia juga bisa melanggar. Kenapa? Karena dia tidak setia dalam kasih. Dia
bertahan dalam kasih, tapi kasih untuk komunitasnya, kasih untuk dirinya sendiri. Bagaimana aku akan mensejahterakan keluargaku dengan aku tetap menjadi seorang yang bisa mencari keuntungan banyak sehingga anakku, istriku, cucuku makmur. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan ketika zamanipun Nabi Mika. Para pemegang keadilan mereka bisa diberi soblok, kalau istilahnya suap. Suap. Dan keadilan bisa dibeli. Lalu mereka yang memiliki jabatan, mereka akan memanfaatkan jabatannya untuk kemakmurannya. Yang terbaru, kalau jabatan selain Bupati Klaten, ada lagi di tempat-tempat lain. Kalau yang dari Bantul malah diberhentikan karena dia seorang Kristen. Nah, camat sana, ya. Jadi dari kekuasaannya bagaimana mencari keuntungan untuk komunitasnya, untuk dirinya sendiri. Itu yang dialami oleh umat Tuhan pada zamannya Nabi Mika. Dan saat ini betul-betul dan juga kita rasakan ada dalam kehidupan negara kita. Untung masih ada Nabi Mika. Mika yang telah bertahan, tidak keli, tidak ikut larut dalam dunia liar, dalam kehidupan yang mencari keuntungan, mencari derajat pangkat penghormatan, namun dia tetap bertahan apapun yang terjadi, ada dalam jalan Tuhan. Bahkan karena orang merasa setelah diingatkan oleh Nabi Mika, mereka karena mendengar korban yang banyak pun sampai sapi, kambing bagi korban, bahkan jumlahnya sampai ratusan, tapi di situ Tuhan tidak berkenan untuk menebus kesalahan, karena tidak dia mereka umat tidak menghargai kasih Allah. Sampai Tuhan sungguh mengingatkan, oh enggak kelingan nalikane do tak toke sapa ing tanah pangamulan, nalika dituntun dari nabi-nabi, apa kowe ora kelingan dengan kasihku yang begitu setia kuberikan kepadamu, dan saat ini balasannya engkau meninggalkanku. Kenapa? Karena pemimpinnya meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain, berhala. Mereka ketika di sini ada nama Moab, ada nama Bileam, ada nama orang-orang yang raja-raja yang meninggalkan Tuhan. Tapi juga ada imam yang dipakai oleh Allah untuk mengingatkan, namun tidak digubris. Nah, saat ini saya lan panjenengan sebagai milik Tuhan, wes nggak usah gagas yang ada di sana-sana. Kita doakan aja para pemimpin kita. Tapi mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Saya selalu mengajak
Tapi kalau saya mengajak, yuk tekun kita doakan pemimpin kita supaya mereka benar-benar menjalankan amanat. Mereka memiliki kasih, mereka memiliki kesetiaan dalam menjalankan tugasnya. Kulolan panjenengan bertahan dalam kasih Tuhan. Jangan sampai kita gadaikan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan bentuk kasih kita kepada Allah tadi telah disampaikan. Supaya kita mengasihi setiap orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kasih tidak berkesudahan. Berita anugerah tadi disampaikan. Kasih tidak berkesudahan. Tapi basaroh, pengetahuan, apalagi satunya? Nubuat, semuanya akan berakhir. Tapi untuk yang namanya kasih, di sini akan tetap kekal. Kita bertahan dalam kasih, dalam kondisi apapun juga. Jangan sampai karena orang tidak sependapat dengan kita lalu kita membencinya. Memalukan. Di sini Gusti. Jangan sampai karena orang tidak mau menuruti kehendak kita lalu kita tidak masukkan dalam golongan orang yang perlu kita hormati, kita kasih. Jangan sampai kita karena aku orang yang berpengaruh, kalau orang tidak menghormati aku, aku benci. Tapi mari kita meneladan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Karena kita ini adalah ciptaan baru. Yang Pak Dani masih ingat berita anugerah hukum kasih dari ibadah pagi tadi diambil dari mana? Dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Diingatkan, hei panjenengan menika titah anyar ana ing sariranipun Sang Kristus. Ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka orang yang ada dalam komunitas Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Sehingga hidup kita adalah hidup yang selalu mencerminkan Kristus. Di mana kita berada, di situ Kristus ada. Di mana kita hidup, di situ orang bisa melihat, wah ya lumrah lah yang Kristen. Oh ya lumrah lah pandai Gusti Yesus. Maka dia selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Dia tidak membalas kejahatan. Bahkan melihat itu dia malah. Dan inilah yang dulu saya pernah bercerita ketika saya coba di sini. Namun tidak akan saya ulangi. Yang membawa saya menjadi orang Kristen, bertahan dalam kasih. Itu yang menurut saya menjadi seorang Kristen. Karena saya melihat seorang Kristen yang hidup jauh dari yang namanya kasih. Dia inginnya dihormati, dia inginnya disanjung-sanjung, dia inginnya orang itu menuruti kehendaknya, padahal apa yang dikehendaki tidak baik. Lalu saya sebagai tetangganya, saya melihat, jauh dari kehendak Tuhannya, jauh dari kehendak Kristus, di mana ada hukum kasih.
lalu saya minta sama Yesus, tuntun saya untuk melakukan hal itu. Nah, itu ada cerita, itu ada di dalam buku yang saat ini dikeluarkan oleh Kasis Wonogiri. Para pendeta-pendeta menulis, lalu bagian itu juga menjadi bagian cerita yang saya sampaikan, karena itu yang menuntun saya bertahan dalam kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, aku bertahan, dan saya tidak mau membalas. Panjenengan ugi berkata, apapun yang terjadi, aku akan selalu melakukan kasih dan kasih dan kasih, karena hidupku hanyalah karena kasih. Aku review ngamar doka tresnan. Saya sekarang hidup hanya karena kasih Allah. Sering ada kiriman SMS, WhatsApp, wiwit orang ikutan mengamargo ditulungi, lain ditulungi, nganti puputih Yosua kita tansah njaluk pitulungan, ditulungi. Karena kasih, dan karena kasih. Oleh karena itu jangan sampai sekali-kali kita merasa sok, tapi selalulah kita merendahkan diri, selalulah kita ada dalam pemahaman, kesadaran, oh iya, saya hanya seonggok debu yang karena kasih Allahku, karena kasih orang-orang di sekitarku, maka aku ada di tempat ini. Dan syukur pada Yesusku yang memberikan kepadaku sebuah titah anyar. Oleh karena itu, kalau dalam kitab Amsal 3, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi berserahlah kepada Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam bertahan dalam kasih, jangan sampai kita menyandarkan untuk mampu melalui kekuatan kita. Wah, aku bisa. Ketika itu tahun 2000, tahun saya SMP, mulai saya SMP kelas 1, saya bertahan dalam kasih. Sampai saya 95 bertahan dalam kasih. Di situ bukan berarti saya bisa. Saat ini pun saya selalu digoda untuk hancur, bertahan dalam kasih. Bahkan sebelum saya kesini ada sebuah telepon dari orang yang sebenarnya hanya bergurau, tapi kalau saya tanggapi, saya akan hancur dalam pertahananku dalam kasih. Sepertinya saya menanggapi dan dia akan senang. Tapi ketika aku turuti percakapan yang menghancurkan keimanan, kekudusan, baik dalam batin, dalam perasaan, saya akan gugur. Oleh karena itu, jangan bersandar kepada aku seperti itu, aku semajelis, aku suwe tadi wong Kristen. Tidak. Minta Tuhan sebagai pembimbing, penuntun hidup kita, bersandar kepada Allah. Saya selalu ingat kalau bertahan dalam kasih itu kan jadi ada sebuah pilihan-pilihan. Kalau saya memilih bertahan dalam kasih, ada lagu yang Yunus Tanggang, kalau mungkin Mas Ganjar ingat, tunjukkanlah selalu padaku. Ingat Mas Ganjar? Ketika kita dulu nyanyi itu loh, ngawet. Jalan mana yang harus kulalui? Di sana ada bunga-bunga, di sini ada kembang. Oh Tuhan, aku jadi bimbang. Mungkinkah semua ini hanyalah cobaan dunia? Kalau saya lanjutkan nanti mau jadi dulu. Jadi ada
Kalau ini ku terima, menguntungkanku, membuat anak-anak pada senang. Kalau ini ku terima, jabatanku jadi semakin disegani orang. Tapi saya diingatkan dari Mika, itu sebuah kehancuran, meskipun itu sebuah keuntungan secara dunia. Tapi saat ini aku bagaimana bertahan dalam kasih Tuhan, mensyukuri apa yang ku terima, dan selalu mensyukuri apa yang ada dalam diriku. Ku jalani bukan karena aku mampu, tapi ku jalani karena ini sebagai pilihanku. Ku jalani karena aku ada bersama Tuhan. Ojo wedi, ojo melang-melang. Amin. Aku iki Allah ini. Aku milih siro, lan nganti siro kanthi asta ingsun kang tenang. Membimbingmu dengan tangan kananku yang menuju kemenangan. Yesaya pasal 19. Mari kita senantiasa bertahan dalam kasih. Mari senantiasa kita memilih, dan kita jangan ragu untuk senantiasa ada dalam pilihan kita. Kita akan dimampukan karena kita tidak mengandalkan kemampuan, tapi karena Allah. Oleh karena itu, pemuda remaja, mana pemuda remaja, tepuk tangan ayo. Pemuda remaja tempo dulu. Sorak-sorai mereka akan mengembangkan Pondok Gede Utara. Untuk pemuda remaja semakin bangkit dan bangkit. Aku pun salut dengan teman-teman ini. Diri kita pun baca dengan melodi yang semacam ini, namun mereka memilih warna musik yang lain. Namun yang apa? Hargai pula. Nah, semuanya baik ketika dilakukan dengan sungguh. Nah, dengan penghayatan aku ada dalam kasih Tuhan, maka Tuhan ku puji, ku persembahkan nyanyian bagi Dia, ku persembahkan hidupku, ku persembahkan pilihanku untuk bertahan dalam kasih Tuhanku, bukan bersandar pada kekuatanku. Tuhan memberkati kita semua yang bertahan dalam kasih Allah. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bersama.
Kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah dan senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami. Boleh kami pada hari ini dan hari-hari yang akan datang seterusnya kami senantiasa merayakan hidup kami dalam pilihan kami, di mana kami akan tetap bertahan dalam kasih Tuhan, karena kami di situ ada keselamatan, karena kami di situ ada sukacita. Meskipun orang lain memilih pilihan-pilihan yang lain, yang kami lihat lebih indah, yang kami lihat lebih baik, lebih menguntungkan, namun Tuhan, kami bertahan dalam kasih-Mu. Di situ pun kami akan lebih berkelebihan, akan berkelimpahan, kami tidak akan kekurangan, karena lebih baik kami ada dalam kasih Tuhan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang abadi, daripada kami bahagia sebentar, namun yang akhirnya kami ada dalam siksa, dalam dunia hukuman yang selamanya. Tuhan, kami bersandar kepadamu, kami mohon bimbingan-Mu, dan ya Tuhan sendiri kekuatan kami, supaya kami mampu melalui pilihan kami bertahan dalam kasih Bapa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kondisinya seperti apa yang dialami ketika zaman Nabi Mika. Mereka, para pemimpin, mencari keuntungannya. Mereka yang memiliki kewenangan memutuskan keadilan, justru keadilan mereka perjualbelikan. Mereka yang memiliki jabatan, mereka berebut untuk mendapatkan pujian, penghormatan. Justru kasih Allah yang memberi kesempatan pada mereka, mereka abaikan. Oleh karena itu, mampukan kami, orang-orang pilihan-Mu, untuk tetap bertahan dalam kasih Tuhan. Kami tetap rendahkan diri kami dan mengandalkan kuasa Allah sendiri yang senantiasa menaungi kami dari hari lepas hari sepanjang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepadamu untuk para pemimpin gereja. Berkati mereka, mampukan untuk mereka bergandengan tangan bersama-sama dengan seluruh warga gereja, sehati sepikir, dan mereka sepemahaman bahwa mereka menjadi pilihan Allah, menjadi ciptaan baru, dan mereka harus mengasihi Allah dengan nyata, dengan cara mengasihi setiap orang. Kalau mereka mengatakan mengasihi Tuhan, namun dengan sesamanya saja mereka masih saling berkelahi, kasih padamu hanyalah kosong. Oleh karena itu, mampukan dalam segala keterbatasan manusiawi kami dimampukan, umat-Mu dimampukan menjadi pelaku firman yang sejati. Ampuni segala dosa kesalahan yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, setiap pribadi dari kami semua, karena kami tidak lepas dari kekeliruan. Roh-Mu yang kudus yang senantiasa selalu membimbing, mengarahkan kami semua, sehingga kami akan senantiasa ada dalam jalan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi umat yang benar-benar menjadi citra Allah, citra Sang Kristus. Kami berdoa untuk program Gereja di GKJ Wonogiri Utara ini, program tahunan yang telah disusun. Berkatilah supaya dapat dilakukan, dilaksanakan di tahun 2017 ini dengan sungguh-sungguh, tidak mengandalkan kemampuannya, kepinterannya, namun mengandalkan Tuhan dalam segala ketidakberdayaannya tanpa pertolongan dari-Mu. Sehingga bukan kami yang akan ditinggikan, bukan tiap-tiap pribadi yang akan dipuji, namun Tuhan sendiri. Kami menyerahkan program pemuda, remaja, setiap komisi-komisi yang lain
Berkatilah supaya senantiasa memuji muliakan Tuhan di dalam setiap program yang dibentuk, yang disusun. Kami menyerahkan kepadamu program dari panitia, dari gereja, dari setiap umatmu dalam rangka pemanggilan pendeta. Berkatilah ya Allah, beri kebijaksanaan setiap umatmu, beri kemampuan untuk setiap hambamu, beri kesungguhan dalam panggilan pelayanan bagi calon pendeta. Tuhan, berkatilah semuanya supaya melakukan yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk saat ini di mana Tuhan menuntun kasus Wonogiri boleh menjalankan sidang klasis. Berkatilah pula setiap program yang telah disusun. Berkatilah para personil babel kelas, bawah kelas. Berkatilah seluruh warga jemaat PKJ Wonogiri ini supaya bergandengan tangan bersama-sama menjalankan panggilan Tuhan untuk mewartakan Injil di sepanjang hidup. Kami berdoa untuk Kabupaten Wonogiri, berkatilah ya Allah supaya Kabupaten Wonogiri semakin menjadi daerah yang maju, yang menjunjung tinggi kebersamaan, keanekaragaman, sehingga kerukunan tercipta dalam kepemimpinan Bapak Bupati Joko. Berkatilah seluruh masyarakat untuk dapat mendukung setiap program dari Bupati Wonogiri ini. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ibadah-Mu. Tuntun kami ya Bapak, dan mampukan kami untuk senantiasa ada dalam kasih Tuhan, bertahan dalam kasih Tuhan, bertahan dalam jalan Tuhan, bertahan dalam kekudusan, bertahan dalam persekutuan kepada Tuhan. Sehingga hanya Tuhan sendiri yang menjadi andalan kami, hanya Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan kami, dan Tuhan sendiri yang akan dimuliakan melalui kehidupan setiap umat-Mu ternak ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama memujikan pujian Bukan Terbang sebagai pujian pengutusan.
Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan akan senantiasa mengabarkan wajahnya pada saudara semua dan selalu memberi damai sejahtera di dalam pilihan saudara semua untuk bertahan dalam kasih. Haleluya.